ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia di pasal 10 dalam surat 1 Korintus memberikan satu judul, Israel sebagai suatu peringatan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka. Satu peristiwa, satu pengalaman dalam catatan sejarah di Alkitab. Dan ada satu arahan bahwa dalam sebuah sejarah perjalanan manusia, entah itu mengalami keberhasilan ataupun mengalami kegagalan, itu menjadi salah satu media pembelajaran buat kita. Tatkala orang itu berhasil, berarti media pengalaman hidup mereka menjadi acuan untuk kita mengalami hal yang sama dalam keberhasilan. Bila mana catatan sejarah seseorang yang di sini katakan sebuah bangsa Israel yang mengalami satu kegagalan, dan ini juga menjadi satu media yang Allah berikan kepada kita di dalam firman Allah ini, menjadi satu peringatan buat kita supaya apa yang dialami Israel, di mana mereka gagal untuk mencapai satu tempat yang Allah janjikan. Peringatan ini dengan tegas disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita orang yang percaya yang hidup pada zaman akhir. Jangan sampai Israel gagal. Kalau kita melihat, mungkin kita memuncul satu pertanyaan, mengapa bisa sampai gagal? Bukankah bangsa ini umat pilihan Allah? Apakah Allah nggak dulu bekerja di dalamnya untuk mengarahkan, untuk menuntun, untuk membimbing Israel ke tanah Kanaan? Bukan salahnya Allah. Allah tetap setia. Tetapi kegagalan itu terjadi bukan karena Allah nggak berperan, bukan Allah nggak dulu campur tangan, tetapi kegagalan itu terjadi karena kesalahan Israel. Kegagalan seseorang sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, karena kesalahan orang tersebut. Oleh sebab itu ini menjadi peringatan buat kita. Ayat 12. Sebab itu siapa saja yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Israel sebuah bangsa, umat pilihan Allah, di mana Allah menempatkan mereka adalah spesial. Mereka mengalami. Berarti dari ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Memiliki satu
demikian, siapapun kita bisa alami kegagalan. Orang yang merasa diri kuat memungkinkan bisa gagal kalau nggak berhati-hati. Orang yang saat ini mungkin berkata, oh nggak mungkin saya bisa gagal. Mungkin detik ini kita sebagai mahasiswa bisa berkata semangat, oh nggak mungkin saya bisa gagal, saya harus mencapai S1 4 tahun, luar biasa. Tapi pernyataan itu akan bisa tercapai bila mana kita berhati-hati. Tadi malam saya mengajar tingkat 3 di eksposisi Korintus tentang masuk di dalam masalah dosa percabulan. Dosa percabulan. Jika kita melihat sejarah atau jika kita melihat pengalaman hidup seseorang sampai saat ini, siapapun bisa jatuh di dalam dosa. Mau jemaat, mau aktivis gereja, mau majelis gereja, mau pendeta sebesar sekelas pendeta yang jemaatnya luar biasa, seorang pengajar di sekolah teologi, ini pun menjadi warning buat saya, memungkinkan bisa jatuh dalam dosa tersebut. Mungkin saat ini kita bisa berkata, oh nggak bisa, nggak mungkin. Amin. Tetapi perlu berhati-hati. Firman Tuhan siang ini mengingatkan kepada kita, jika kita melihat perjalanan Israel, mengapa Israel mengalami satu kegagalan? Jika kita melihat di dalam pasal 10, apa saja yang dilakukan oleh Israel yang menjadi yang mengarah sebagai penyebab kegagalan mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ada goal yang kita mau capai. Kita sudah pegang janji Tuhan dalam diri kita secara pribadi. Bahkan mungkin kita mendengar ada perkataan profetik. Kalau kita mengakui perkataan seorang hamba Tuhan yang menyampaikan satu perkataan profetik, kita akan menjadi orang seperti ini dan kita bisa katakan yes. Dan mungkin kita mengatakan 12, haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Tetapi untuk mencapai itu ada sesuatu usaha yang harus kita lakukan. Apalagi kita hidup pada zaman akhir. Di saat kita menyondongkan diri seperti Israel, lebih menyukai, mengingini hal-hal yang jahat, hal-hal yang di dalamnya tidak memuliakan nama Tuhan, sudah mulai ada indikasi kita tidak fokus kepada tujuan kita. Ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka terlibat penyembahan berhala. Itu yang terjadi. Bagaimana implementasi penerapannya buat kita? Berhala seperti apa yang merintangi kita sehingga kita memungkinkan bisa gagal? Pemahaman saya, penyembahan berhala yaitu mengasihi objek, bentuk yang terlihat, yang kita cintai melebihi cinta kita dengan Tuhan. Ada banyak berhala-berhala pada zaman akhir. Ya Kevin ya. Kalau saya ngajar tuh Kevin itu senyum terus. Apalagi kalau mata kuliah
kuliah tentang setan, senang sekali. Karena waktu di Jogja dia nggak ngalamin senyum gitu, dia melampiaskan gitu. Iya kan? Ada banyak godaan yang kita taruh kasih kita perhatian kita lebih daripada kita memperhatikan hal yang berkenan kepada Tuhan. Sebentar kita mau pelayanan di weekend. Apa yang menggoda kita? Ada banyak godaan zaman akhir untuk mencapai sesuatu yang kita tuju. Tadi pujian katakan kita adalah umat pilihan Allah. Melalui kita biarlah jiwa-jiwa boleh berlutut menyembah Tuhan. Itu goal kita. Dan itu gak bisa tercapai tatkala kita tergoda mulai, aduh nyaman, aku di pastori saja. Nyaman dengan HP yang kita pegang dan lain sebagainya. Ayat yang ke-8. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa percabulan. Ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan. Menganggap remeh. Ngancam Tuhan. Ini Israel kan ceritanya gitu. Tuhan, ya, kepada Musa kan, kenapa saya hidup seperti sengsara seperti ini? Lebih baik saya kembali ke Mesir. Tidak lagi mempercayai otoritas dan pemeliharaan. Ayat yang ke-10. Janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari mereka. Bersungguh-sungguh. Inilah godaan-godaan yang berdampak yang dilakukan oleh Israel, yang membuat Israel gagal. Godaan-godaan yang dialami bangsa Israel, yang disampaikan oleh Paulus memberi peringatan kepada orang-orang jemaat di Korintus. Dan saya terlalu yakin godaan pada zaman Israel ada di padang gurun dengan godaan pada zaman di Korintus berbeda. Godaan di padang gurun Israel dan godaan pada zaman Korintus dan godaan pada zaman sekarang kita yang hidup pada zaman akhir itu beda. Godaan yang dialami seorang gembala, pendeta, berbeda dengan godaan yang dialami oleh mahasiswa teologi. Kalau mau jujur, ya, Abi, godaan terbesar apa yang menurut kau berat dalam pelayanan? Hah? Apa? Oh, lupa. Terlalu banyak ya? Hah? Jauh di padangan. Ya, jauh. Nanti saya sampaikan ke Pak Sina. Itu godaannya, itu yang membuat malas. Karena jauh. Padahal gak jalan kaki kan? Iya. Kita mahasiswa sekarang enak, gak jalan kaki. Waktu pada zaman saya, itu jalan kaki. Ada seorang mahasiswi 4 tahun jalan kaki dari kampus menuju Padang Sambian. Itu angkatan dari istri saya. Jalan kaki. Karena dia nggak bisa naik kendaraan motor, nggak bisa. Mau gojek, sekarang dulu nggak ada gojek. Seandainya ada nggak ada duit, jalan kaki. Sekarang ada pelayanan jalan kaki? Ada? Coba angkat tangan yang jalan kaki. Nggak ada ya? Puji Tuhan. Sekali jalan kaki mungkin lecet itu kan. Bersyukur ada fasilitas. Tetapi biarlah fasilitas yang Tuhan berikan buat kita membantu kita untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Jangan sampai gagal. Nah, untuk mencapai sasaran, untuk mencapai apa yang kita impikan, untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dan kita bisa nikmati, ada banyak cobaan, ada banyak rintangan, ada banyak persoalan yang mau tidak mau
kita harus tahu. Paulus menasihati jemaat di Korintus. Dia paparkan ada contoh, ini loh contoh bangsa Israel yang gagal. Tetapi Paulus dengan kasihnya sebagai Bapa rohani memberikan solusi. Bagaimana caranya supaya mereka tidak gagal seperti Israel. Dan siang hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, di sisi lain memberikan satu peringatan, jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal sebelum wisuda, di wisuda duluan. Ya kan? Saya ketika satu kalau saya ngajar, saya panci mata kuliah umpamanya gini. Oh, ini hanya nanti dikeluarkan nanti pada saat semester 7, semester 6. Jadi nggak dimasukkan, saya nggak akan sampaikan, nanti ada posisi supaya ada keinginan, oh saya mau menikmati semester 6, supaya ada acuan. Nah, bagaimana caranya supaya kita selesai 4 tahun? Ada masalah, ada cobaan, banyak masalah. Tetapi Tuhan memberikan solusi. Firman Tuhan melalui tulisan daripada Paulus. Bagaimana caranya? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang sering menjadi penghiburan bagi kita. Ayat yang ke-13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang pertama dari ayat yang ke-13 ini adalah pencobaan yang kita alami itu sifatnya biasa. Itu yang pertama. Biasa. Ayat ini katakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Saya terlalu yakin alasan Paulus menyampaikan satu pernyataan bahwa pencobaan yang dialami oleh jemaat Korintus, yang dialami oleh orang percaya, itu pencobaan biasa. Paulus menyampaikan itu ada dasar. Di sisi lain Paulus pernah mengalami, tetapi dengan keyakinan iman Paulus menganggap karena iman pengenalnya kepada Yesus, pencobaan itu biasa. Manusia mengalami satu masalah itu biasa, dan itu dialami oleh semua orang. Manusiawi mengalami masalah. Tuhan Yesus pernah memberikan satu gambaran dalam perumpamaan bentuk pencobaan. Ya, ini biasa. Ada perumpamaan itu bangunan ya. Dalam Matius pasal 7 24-27 ada masalah. Masalah apa? Hujan, banjir, datang angin topan. Yesus memberikan pengajaran. Bangunan itu akan kuat bila mana ada ketaatan. Paulus memberikan satu pernyataan, pencobaan yang kita alami itu biasa. Karena apa? Kata biasa mampu kita atasi. Solusinya apa? Taat. Jadi kalau kita ingin supaya kita nggak gagal, tanamkan dalam benak pikiran kita. Tatkala kita punya masalah, hai masalah, aku sudah terbiasa mengalami masalah. Dan aku sudah alami dulu. Tatkala aku alami masalah yang dulu yang begitu berat, aku mampu karena aku saat itu taat, hidup dalam perkataan. Masalah apa yang saat ini Bapak Ibu atau Saudara alami? Mungkin saat ini saudara bilang, katakan, aduh berat Pak, berat. Ya, kemarin mahasiswa-mahasiswi dari Timor Leste punya masalah tentang tempat tinggal Pak ya.
status kependudukan di sini. Pak Siaan sempat sampaikan ke saya, aduh, di bagian tempat kami ada itu ketat sekali. Anak-anak kami saja untuk masuk ke kakak belum bisa. Ya mungkin ada, ya itu mungkin menurut kita aduh berat sekali, bagaimana caranya? Yakinlah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Nanti poin yang selanjutnya itu biasa. Jadi pencobaan yang kita alami, anggap saja itu biasa. Yang kedua, lanjut saja. Di pasal 10 ayat 13 bagian B, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Hal yang kedua adalah dampak pengaruh cobaan yang terjadi dalam hidup kita itu kecil sekali, karena tidak akan melampaui kekuatan kita. Di sisi lain, Allah turut bekerja di dalamnya. Kita manusia memang lemah, terbatas, tetapi ingat, di dalam diri kita ada roh Allah yang lebih kuat, lebih besar dari kekuatan, dari roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Tetap tinggal dalam Kristus, disitulah ada kekuatan. Jika Kristus di pihak kita, siapa yang melawan kita? Dampaknya itu kecil. Kalau mungkin saudara terpaksa pelayanan gak makan, karena gak makan itu gak membuat kita mati. Tapi kalau memang sudah waktunya mati, ya itulah bersyukurlah. Ya, tingkat 1 sudah Bapak kasih aplikasi ya, kapan kita mati. Udah ya, ada aplikasi yang memperlihatkan tanggal, bulan, tahun kapan kita mati. Ya, the dead clock gitu. Tapi itu jangan kita percaya. Artinya manusia saatnya akan mati. Ya kalau memang sudah mati karena kita melayani, ya sudah waktunya. Wah itu dampaknya besar Pak. Ya kalau sudah waktunya nggak bisa kita meninggal. Tapi kelihatannya selama saya melayani nggak pernah saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan karena terpaksa puasa, nggak ada makanan, akhirnya mati. Nggak ada. Ya nggak ada. Dan biarlah itu kita pegang baik-baik. Dampak akibat pengaruh cobaan yang ada dalam diri kita itu kecil. Ini tanamkan dalam pikiran kita. Kalau kita tanamkan, aduh mati aku Pak, udah mati aku Pak, ya udah mati beneran. Ya. Ya. Yang ketiga, lanjut aja. Bagian C. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah menyediakan jalan keluar bagi kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Siapa yang ada di sana? Yesus ada di sana dan memberiku apa? Harapan. Memberiku apa? Setelah harapan apa? Jawaban. Ya. Saat ini saya berkata seperti itu. Saat tiada jalan, pikiranku sudah buntu untuk menyelesaikan disertasi. Bulan Mei sidang. Kemarin Pak Teo kasih solusi. Ini semangat lagi. Meskipun belum bayar, ditagih, Tuhan pasti buka jalan. Pasti. Waktu ini wisuda, ya wisuda. Meskipun gagal kemarin, seharusnya wisuda gagal. Itu salah saya, bukan salahnya Tuhan. Ya saya sadar. Tapi yakinilah Tuhan bukan gagal.
Yang sudah mulai sponsornya sudah nggak ada. Yang memanggil kita di sini itu bukan manusia. Tapi kita yakini yang memanggil Tuhan. Tuhan tidak pernah habis cara untuk memberkati kita. Itu saya alami secara pribadi. Macam-macam caranya. Ya. Wah, pengalaman indah. Tuhan buat sehingga saya bisa berkata, wow. Saya menikah, gaji di kampus cuma 700.000. Ya, punya anak satu. Oleh sebab itu tidak tepat yang merencanakan mau menikah setelah wisuda, pikir-pikir. Ya, kalau menikah itu ada tanggung jawabnya. Tadi malam saya katakan kepada mahasiswa, lebih baik menikah atau tidak menikah? Lebih baik menikah. Berat itu menikah. Lebih baik tidak menikah. Berat juga membujang. Terus pilih yang mana? Bingung. Kalau mau menikah itu baik. Tuhan pasti bukan cara, tapi itu bukan prioritas utama. Prioritas utama adalah gimana caranya saudara wisuda tahun setelah tahun berapa. Tingkat 4 optimis wisuda tahun ini? Yes. Tapi pertanyaannya sampai berapa? Abi berapa? Lagi 3. Ada pembimbing loh. Nah. Iya. Kita ujiannya bulan Mei kan? Selesai. Optimis. Tuhan bukan jalan asal tidak mau. Ini ada satu pembimbing yang saya bimbing, nggak ada nomor, nggak ada nomor. Saya nggak tahu, tiba-tiba nanti beberapa hari baru nomor. Jadi kebenaran inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan sampai gagal. Ingat ya, setelah ini kita mau weekend pelayanan. Aku jangan gagal. Aku nggak pengen gagal. Aku harus berhasil. Ya. Gagal jangka pendek. Pergi dengan penuh sukacita. Hari Senin, kata Pak PK3, juga kembali dengan alamat yang sama, yaitu di asrama. Kalau alamatnya beda, wah itu kita gagal. Ya kan? Kalau kelas pagi kan, kalau salah alamat ketahuan. Tapi kemarin kelas malam mikir, kalau kelas malam itu nggak ada yang tahu. Mau salah kos, nggak ada yang tahu. Ya, kadang-kala mereka terbuka juga, katanya mengaku itu Gojek, tapi Gojek terus-terusan itu terus yang Gojek. Itu PK3 harus jeli gitu ya. Ya. Kalau sekali ketahuan, waduh, jangan main-main. Ya, kita akan gagal di sini. Ya. Jangan sampai gagal. Israel menjadi satu peringatan buat kita. Karena Israel tidak waspada. Bagaimana caranya supaya kita tidak gagal? Pencobaan yang kita alami itu biasa. Kata biasa bagi kita bisa kok, kita mampu. Bukan karena kita, Tuhan yang akan memampukan kita. Yang kedua, pencobaan itu dampaknya itu kecil. Dampaknya kecil. Gak akan membuat kita hancur, enggak. Karena tidak akan lebih kekuatan kita. Yang kedua adalah Allah yang menjamin kita. Tuhan Yesus tidak pernah habis akal. Ditutup ini, dibuka saja. Percayalah, Tuhan merancangkan segala sesuatu yang indah bagi kita, dan Tuhan ridho kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Asal kita mau. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak sepanjang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian sangat tiada jam.